Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan kepada Bapak dan kalian semua. Insya Allah pada pertemuan hari ini kita melanjut dari materi yang kemarin. Sebelum acara ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa biar kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk doa, Ananda Alga sebagai ketua kelas, mangga dipimpin untuk berdoa. Sebelum mulainya pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak semua, Bapak mau absen dulu nih hari ini untuk kegiatan biar Bapak bisa mengetahui siapa yang hadir dan yang tidak. Oke. Ananda Dwi, Ananda Via, Ananda Jela, Ananda Kevin, Ananda Alga, Ananda Rizky, Ananda Eko. Berarti hari ini penuh semua ya, hadir semua ya. Oke, alhamdulillah. Ya, adik-adik semuanya, untuk menguatkan cinta kita terhadap negara kita, kita hari ini menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Minta tolong sekretaris Ananda Dia untuk jadi dirjen di depan. Silakan. Teman-teman semuanya kita berdiri dulu. Yuk. Silakan Ananda Dia. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Terima kasih Ananda Dia. Ya, selanjutnya anak-anakku semua, silakan buka Al-Qur'annya. Kita pembiasaan ngaji pagi. Sekarang kita baca surat Al-Qadar. Silakan kita baca bareng-bareng. Sudah ketemu semua? Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim.
Ya, sadaqallahul adzim. Alhamdulillah tadi sama-sama kita pembiasaan ngaji pagi. Nanti kalian hafalkan setiap hari satu surat. Belum hafal setidaknya ada target. Selama seminggu kalian bisa menghafal satu surat. Silakan tutup dulu Al-Qur'annya. Siapkan bukunya. Oke, sebelum kita lanjut materi inti, Bapak mau tanya dulu deh. Waktu minggu kemarin, adakah yang masih ingat apa yang telah Bapak sampaikan dan sama-sama belajar? Tanya Pak. Apa itu deh? Minggu kemarin kita belajar membaca Quran surah Al-Isra ayat 32, juga baca surah An-Nur ayat 2. Oke, tepuk tangannya. Siapa lagi yang masih ingat? Siapa lagi ingat? Oh, lanjut. Apa Ki? Menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan berbuat zina. Oke, tepuk tangan. Masih ada lagi? Oh, ada Caka. Gimana Kak? Menganalisis surah Quran surah An-Nur ayat 2 tentang hukuman pelaku zina. Oh, oke. Terima kasih. Oke, sekarang kita akan presentasi setiap kelompok. Kemarin Bapak sudah bikin 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Hari ini kita presentasi. Siapa yang maju duluan? Kelompok 1, oke. Yang kelompok 2, 3 udah jadi semua? Kurang sempurna Pak? Kurang sempurna. Yang kelompok 3? Masih bingung nih. Oke, nggak apa-apa. Hari ini nanti karena yang semangat kelompok 1, kita persilakan kelompok 1 untuk maju semua di depan. Bawa kursinya biar enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pergaulan bebas. Perkenalkan, nama saya Sonia, saya sebagai operator. Perkenalkan, nama saya Dia, saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Jela, sebagai pemateri 1. Saya sebagai Fadila, sebagai pemateri 2. Saya Tia sebagai moderator. Oke, silakan Nanda Sonia mempersiap ini. Dia dan yang lainnya silakan duduk. Bapak nanti pantau dari belakang, kalian sudah langsung mengoperasikannya. Pergaulan bebas. Pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang berlangsung melewati batas-batas norma yang ada. Upaya pencegahan pergaulan bebas. Keluarga sebagai sekolah pertama. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Masyarakat sebagai polisi sosial. Larangan pergaulan bebas dalam Al-Quran. Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 32. Pesan yang terkandung dalam Quran surat Al-Isra sebagai larangan mendekati zina, dan zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Etika pergaulan Islami dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, dan janganlah seorang wanita bepergian kecuali bersama dengan mahramnya. Jika 2 orang berbeda jenis kelamin berduaan, maka yang ketiga adalah syaitan. Menerapkan akhlak mulia, menjaga pergaulan yang sehat, menjaga aurat, menjaga pandangan, menjaga kehormatan, meningkatkan aktivitas dan rajin berpuasa, meningkatkan pemahaman tentang Islam, berpikir untuk masa depan, hindari pergaulan bebas, membiasakan mengkomunikasikan segala persoalan dengan orang tua. Pemaparan presentasi dari kami. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan. Siapa yang mau bertanya? Apa dampak pergaulan bebas bagi masa depan? Cara mengurangi pergaulan bebas di sekolah yaitu dengan cara jangan bergaul dengan teman yang tidak baik, meningkatkan aktivitas di sekolah, dan beribadah dengan giat. Bagaimana? Silakan lanjut. Yang kedua. Jawaban dari apa pergaulan bebas bagi masa depan itu menentukan masa depan, menjadi aib bagi diri dan keluarga, dan tunjang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Cukup? Oke. Demikian.
Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi alhamdulillah kelompok 1 sudah selesai. Sekarang siapa lagi? Kelompok 2, kelompok 3? Dua dulu. Silakan kelompok 2 maju ke depan, bawa kursinya sini. Siap, sekarang kita lihat dari kelompok 2. Sebelum mulai maka diperkenalkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang larangan zina. Perkenalkan, saya Riri sebagai operator. Perkenalkan, nama saya Alga Dwi Nugraha sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Rizky sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Rika sebagai pemateri 2. Perkenalkan, nama saya Siti sebagai pemateri 3. Perkenalkan, nama saya Riri sebagai pemateri. Pembagian zina, zina mahsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah nikah secara sah. Zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah nikah atau dengan kata lain pacaran. Hal-hal yang mengaruh pada zina: memandang wanita yang bukan muhrim, menyentuh wanita yang bukan muhrim, berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim, halawat, dan campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, membuka aurat. Dampak negatif zina: menghilangkan wibawa dan kesucian diri, menyebabkan kefakiran materi dan non materi, terserang penyakit mematikan. Hukuman bagi pezina. Hukuman terhadap pelaku zina Hasan ini adalah dirajam, dilontari dengan batu sederhana sampai mati. Hukuman terhadap pelaku zina ini adalah dijerat 100 kali dan diasingkan di suatu tempat yang jauh dari manusia dengan jarak sekitar 90 km dari permukiman ini selama 1 tahun. Masa 1 tahun itu dihitung dari mulai berangkatnya pezina itu ke tempat pengasingan. Caranya hukuman dijerat dulu baru dibuang di tempat pengasingan. Merenung sejenak, pandangan adalah asal muasal musibah yang akan menimpa manusia, sebab pandangan itu akan melahirkan lintasan dalam benak. Kemudian lintasan itulah yang melahirkan pikiran, dan pikiran itulah akan melahirkan syahwat, dan dari syahwat itu timbullah keinginan. Kemudian keinginan itu menjadi kuat dan berubah menjadi niat yang buat. Akhirnya apa yang tadinya melintas dalam pikiran menjadi kenyataan, dan itu akan terjadi selama tidak ada yang akan menghalanginya. Langsung saja, adakah yang ingin bertanya Apa itu zina? kepada saudara ini kunci agar menjawab? Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Demikian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang tadi kita sudah lihat ya dari kelompok 1, kelompok 2, sekarang terakhir. Kelompok 3 silakan ke depan. Ayo, udah. Oke, sekarang kelompok 3 silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahmat dari kelompok 3. Jadi saya sebagai moderator. Saya jalannya sebagai operator. Saya Tio, pemateri 1. Saya Dewan pemateri 2. Saya pemateri 3. Saya pemateri 4. Silakan.
lemahnya pemahaman terhadap dampak pergaulan bebas, gaya hidup, komunikasi tidak berjalan baik. Faktor dari luar, paham sekulerisme dan liberalisme di kalangan masyarakat, lemahnya kontrol orang tua, menurunnya fungsi kontrol dari masyarakat, pengaruh dari media massa, minimnya sarana pengembangan dan aktivitas remaja, melemahnya ketahanan iman, malas beribadah, pergaulan lawan jenis yang permisif, adanya pelanggaran dengan mengkonsumsi minuman keras, terjangkitnya penyakit kelamin, terjadinya tindakan kekerasan, hilangnya harga diri, prestasi menurun, hamil di luar nikah. Sekian pemaparan dari kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Bagaimana cara memilih teman agar terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina? Apa yang mau jawab? Kalau memang kita buat dari teman ke perhamalan menjadi tidak berteman dekat dengan lawan diri. Orang bedanya itu sama. Iya. Hari teman yang suka sholat, hari teman yang pemahaman agama ini tidak berteman dekat dengan lawan jenis. Demikian dari kami. Baik, demikian dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 bagus-bagus. Ya, tepuk tangannya lagi dong. Sudah bisa membuat materi PowerPoint, sudah bisa presentasi. Nah, sekarang Bapak simpulkan dari beberapa tadi pertanyaan. Dari pertanyaan yang pertama, tadi kan tentang apa? Yang nulis pertanyaan pertama tadi siapa? Coba dibacain pertanyaan dari pertama. Oke, yang pertama itu cara mengurangi dari pergaulan bebas. Yang pertama, apa deh yang tadi sudah jawab? Dibaca deh. Jangan bergaul dengan teman tidak baik, meningkatkan aktivitas sekolah dan beribadah dengan dia. Oke. Untuk kita terhindar pergaulan bebas, yang paling utama kita jangan bergaul dengan teman yang tidak baik. Baik itu wataknya, sifatnya, ataupun kelakuannya. Kemudian kita banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman yang kuat, kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk seperti tadi. Dan yang terakhir, meningkatkan aktivitas di sekolah. Waktunya sekolah, kalian sekolah semaksimal mungkin, gapailah cita-cita kalian. Dan pertanyaan yang kedua, Apa dampak pergaulan bebas bagi masa depan? apa dampak pergaulan bebas bagi masa depan? Yang kelihatan sekali, masa depan kalian suram. Masa depan kalian tidak jelas. Karena masa-masa muda kalian sudah rusak di awal. Dan juga menjadi aib untuk orang tua kalian. Dan kita pun tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sini kalian hati-hati dari pergaulan bebas dan perbuatan zina ini. Kemudian dari kelompok 2, apa aja tuh pertanyaannya tuh? Apa itu zina? Zina sudah kelihatan banget deh ya, perlakuan antara dua laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dan zina juga di sini suatu perbuatan yang buruk. Kemudian yang keduanya apa deh? Pertanyaan kedua. Di sini apa hukuman pelaku zina? Untuk pelaku zina hukumnya didera, dicambuk, ya sebanyak 100 kali. Tapi kalau yang sudah menikah melakukan zina, bahkan dirajam, dilempari batu, tubuhnya ditanam, disaksikan oleh banyak orang sampai meninggal. Itu sangat maaf ya, sangat kelihatannya kasar, kelihatannya
kejam, tetapi hukum Islam harus ditegakkan. Seperti di Aceh yang sudah tadi adik-adik tanyakan, di mana? Di Aceh yang sudah ditegakkan setelah dilanda tsunami. Yang terakhir tadi dari kelompok 3. Apa yang kelompok 3 tadi? Bagaimana cara memilih teman agar terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan jahat? Oke, ini yang puncak nih. Gimana kita memilih teman? Yang pertama, pilihlah teman yang kuat ibadahnya, suka sholat, suka puasa, suka sholawatan. Yang kedua, yang agamanya kuat. Dan yang ketiga, cari teman di sini yang mana teman itu bisa mengantarkan kita kepada kesuksesan. Itu saja mungkin yang Bapak bisa simpulkan. Untuk penutup, kita adakan kegiatan evaluasi. Bapak siapkan beberapa soal, nanti kalian silahkan kerjakan. Bapak kasih waktu 15 menit. Esai 3, pilihan ganda 10. Ya, nanti setelah ini Bapak berapa persen kemampuan kalian menangkap daripada materi yang tadi Bapak sampaikan. Nanti Bapak bagikan dulu ya. Ini untuk sebagai pengetahuan kemampuan kalian. Silakan Niki. Oke, terima kasih. Adik-adik, terima kasih semuanya. Sebagian sudah Bapak nilai dan juga tadi sudah Bapak koreksi semua. Ternyata nilai hebat-hebat ini. Siti Rukmana 90, Sonia 97. Tepuk tangannya dong. Ya. Risa 80. Kemudian Rasib kenapa nih Sip? Ini 60 nih. Kecil ini. Oh, mungkin dia harus ini lagi. Umiati 75. Trio 70. Eko kecil ini. Ya. Ya, nanti yang masih kecil-kecil kita tingkatkan lagi belajarnya. Jangan pesimis ya. Namanya belajar itu dari nggak bisa hingga bisa. Nah, di dalam pendidikan ini ada yang bisa, belum bisa, kemudian maaf ya ada yang mahir dan yang lainnya. Maka di sini nanti kuatkan lagi materinya. Nanti ketika Bapak ada ujian-ujian yang lain biar lebih baik lagi. Oke, karena materi sudah selesai, kita sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, biar nanti dalam perjalanan kita dapat keselamatan sebelum kegiatan ini selesai, silakan bukunya dimasukkan ke tasnya dulu, Al-Qur'annya juga dimasukkan ke tas dulu. Oke, setelah ini biar selamat dalam perjalanan, mangga Ananda Alga pimpin doa. Sebelum pulang alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Shadaqallahul adzim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulangnya hati-hati sampai rumah ya. Jangan main-main dulu. Silakan boleh pulang.